Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf kita kali ini temanya memerangi nafsu, keinginan, dan syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepadamu mengenai dua peperangan, yakni peperangan lahir dan peperangan batin. Peperangan atau perjuangan batin adalah memerangi nafsu, keinginan, watak, syaitan, bertaubat dari segala kesalahan dan meninggalkan keinginan dari sesuatu yang haram. Adapun perjuangan lahir adalah pertempuran menghadapi orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya dengan pedang, panah, dan tombak, membunuh dan dibunuh. Peperangan batin lebih berat daripada peperangan lahir, karena peperangan batin dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Bagaimana tidak lebih berat daripada perang lahir? Karena perang batin adalah memutuskan hawa nafsu dari keinginan nafsu yang diharamkan, kemudian menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua pertempuran itu, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Luka-luka di tubuh seseorang yang gugur syahid bagaikan canduk di tangan salah seorang kamu tidak sakit sama sekali. Sedangkan kematian bagi seorang pejuang yang melawan nafsunya dan bertaubat dari dosa-dosanya bagaikan minum air segar bagi orang yang tengah kehausan. Wahai gulam, setiap pengorbanan akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Setiap detik ada perintah dan larangan yang ditujukan kepada hati. Orang-orang munafik adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya karena kebodohan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan memasuki neraka. Betapa tidak. Di dunia mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti hawa nafsunya, juga wataknya, kebiasaannya, syaitan, dan lebih mementingkan duniawi daripada akhiratnya. Bagaimana tidak masuk neraka? Mereka telah mendengarkan Al-Quran tetapi tidak beriman dan tidak beramal dengannya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang ditujukan kepada orang yang mengaku beragama Islam. Tapi di sini si Abdul Qadir Jailani menyebutnya orang-orang munafik. Nah ini jangan sampai kita itu menjadi orang yang munafik, karena di sini dijelaskan bahwa orang munafik itu orang yang sudah tahu, sudah mengamalkan atau sudah membaca Al-Quran, tahu tentang Al-Quran, tetapi tidak beriman dan tidak beramal. Kita hanya, jadi bukannya tidak beramal atau tidak ini, jadi orang munafik itu ketika beramal pun dia hanya setengahnya. Ketika beramal itu dia beramal tetapi karena ada unsur kepentingan nafsunya. Kalau seumpama amalan-amalan itu tidak ada unsur-unsur nafsunya, keinginan syahwatnya, atau kepentingan duniawinya, maka amalan-amalan yang diajarkan oleh Al-Quran itu enggan untuk menjalankannya. Nah, orang yang semacam ini disebut orang-orang munafik. Makanya kita harus mawas diri, harus sadar diri bahwa apakah dalam setiap perbuatan kita ini ketika kita beribadah, apakah ibadah-ibadah kita itu karena ada unsur untuk kepentingan diri kita atau tidak. Karena kalau kita mau jujur, seperti yang kita sudah bahas, bahwa banyak orang yang beribadah melakukan ibadah-ibadah baik puasa ataupun sholat dan sebagainya, ada keinginan-keinginan, hasrat-hasrat untuk makhluk, misalnya surga, neraka, kesenangan, dan yang lain-lainnya. Nah, yang diinginkan oleh Allah adalah ketika kita ibadah itu hanya mengharapkan Allah saja. Itu maksud dari kalimat ini. Dan katanya lagi, wahai gulam, berimanlah kepada Al-Quran, amalkanlah ia dan ikhlaslah dalam beramal. Jangan pamer dan munafik dengan amalmu. Jangan mencari pujian manusia atau imbalan dari mereka. Sedikit sekali manusia yang beriman dengan Al-Quran.
dan beramal dengannya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, betapa sedikit orang mukhlis dan betapa banyak orang yang munafik. Alangkah malasnya kamu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alangkah giatnya kamu mengikuti musuhnya dan musuhmu, yaitu setan. Para ahli sufi bercita-cita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui bahwa dengan bersabar dalam menerima tugas dan ketentuannya terdapat banyak kebaikan. Di dunia maupun di akhirat, mereka menerima takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dengan sabar, terkadang dengan syukur, terkadang dengan dekat, terkadang jauh, terkadang enak, terkadang susah, terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang sehat dan terkadang sakit. Cita-cita mereka adalah menjaga hati mereka bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Inilah cita-cita mereka yang tertinggi. Yang mereka inginkan adalah keselamatan mereka dan manusia bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia. Nah, jadi ini kalimatnya sebenarnya ini sangat jelas, tidak perlu lagi untuk dijelaskan. Tetapi di sini kita ingin meyakinkan kembali atau menegaskan kembali bahwa katanya cita-cita seorang sufi itu hanya menjaga hatinya bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Nah, jadi seorang sufi itu benar-benar mengutamakan perihal hati, bukan lahiriah. Dan katanya, wahai gulam, jadilah kamu orang yang benar. Tentu kamu menjadi fasih jika benar dalam hukum. Jika benar dalam hukum, tentu fasih dalam ilmu. Jika benar pada waktu sepi, tentu fasih pada waktu ramai. Keselamatan itu ada dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melakukan perintah dan meninggalkan larangannya, serta bersabar atas segala takdirnya. Di kalimat ini katanya, jika benar dalam hukum, tentu fasih dalam berilmu. Kalimat ini artinya bukan hukum yang seperti kita ketahui, misalnya hukum-hukum syariat saja, bukan hanya itu. Tetapi hukum-hukum di sini, hukum-hukumnya sangat luas, sangat kompleks, dan ini sangat berkaitan erat dengan hawa nafsu. Jadi, yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita benar-benar memahami tentang hawa nafsu, maka ilmu kita itu akan pasti, akan benar, akan jelas, tidak akan keliru, tidak akan tertukar. Karena pada kenyataannya kalau kita gali lebih dalam lagi tentang hawa nafsu, misalnya ketika kita memberikan pengetahuan semacam ini, misalnya memberikan pencerahan kepada orang-orang, ketika di hati kita ada sifat ria, sifat ingin ada makhluk lah seperti itu, walaupun kelihatannya, kedengarannya ini bagus, tetapi ketika kita mengetahui bahwa di situ ada makhluk, maka ini termasuk orang-orang yang melanggar hukum. Jadi hukum di sini sifatnya sangat kompleks dan sangat berkaitan dengan hawa nafsu, dan itu sangat sulit untuk kita deteksi kecuali kalau kita sudah memahami hawa nafsu itu. Jangankan dengan hal itu, misalnya ketika kita belajar tasawuf saja, saya ingin belajar tasawuf agar diri kita lebih bersih, lebih jernih, semacam itu. Ini pun bisa dikatakan melanggar hukum, karena yang Allah inginkan, engkau mendekati Allah, engkau menjalankan perintah-perintah Allah hanya untuk Allah, tidak peduli apakah Allah akan menjadikan kita menjadi orang baik atau menjadikan orang buruk, mau kita masukkan ke surga atau ke neraka, itu jangan kita pedulikan lagi. Jika ketika kita berbuat kebaikan, ketika kebaikan-kebaikan itu ada makhluk, maka itu sama diartikan dengan melanggar hukum. Memang hal ini kebanyakan orang ketika kita berbuat baik dengan tujuannya agar kita lebih baiklah semacam itu, maka itu dikatakan wajar, nggak apa-apa, emang itu bagus. Tetapi itu tergantung dari tingkatan keimanan kita. Semakin tingkatan keimanan kita lebih tinggi, maka hal-hal ini akan
akan muncul. Dan hal seperti ini kita bukan dikasih tahu oleh orang lain, tetapi hati kita sendiri yang menegurnya atau Allah mengilhaminya. Makanya saya sering sekali menyarankan atau untuk mengulang-ulang kalimat kita harus benar-benar mengenal hawa nafsu. Karena kalau kita tidak mengenal hawa nafsu, maka tasawuf kita ini akan sesat. Walaupun kalimat-kalimat kita itu bagus seperti yang gimana gitu, tetapi kalau kita tidak mengenal hawa nafsu, maka itu akan menjadi sesat. Misal contoh, ini saya mengkritik keilmuannya di channel yang lain, yang Abu Marlo, ketika ditanya tentang Allah, beliau ini menyebutkan bahwa Allah itu kecerdasan tanpa batas. Walaupun kalimatnya ada kata kutip, nah, tetapi ketika diri kita ini menjelaskan tentang Allah dengan definisi apapun, maka yang dikhawatirkan adalah ketika kita menjelaskan Allah itu dengan definisi yang dia pahami, maka yang dikhawatirkan adalah imajinasi para pendengar. Bagaimana pikiran-pikiran pendengar itu? Karena Allah itu sesungguhnya tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun. Nah, ketika kita diperumpamakan dengan kecerdasan tanpa batas, walaupun kata Abu Marlo dengan kata kutip, tetapi yang dikhawatirkan adalah alam hayal para pendengar. Walaupun saya mengerti, memahami dengan kalimat-kalimat Abu Marlo ini, tetapi saya mengkritik ketika beliau ini menjelaskan kepada umum. Seandainya jika para sufi dahulu bisa mengatakan seperti itu, mungkin dari dulu juga bisa mengatakan seperti itu. Tetapi hampir semua sufi serentak, beliau-beliau ini tidak mau menjelaskan Allah itu secara mendefinisikan secara jelas. Hanya Allah itu ada, tetapi gaib. Allah itu nyata, Allah itu maha baik dan sebagainya. Artinya seakan-akan ada kebingungan. Dan memang itu adalah Allah. Tetapi kalau kita mendefinisikan seperti itu, seperti yang dikatakan kecerdasan tanpa batas begini dan begitu, maka alam hayal kita inilah yang akan bermain seakan-akan itulah Allah. Jadi ketika menceritakan Allah atau mendefinisikan Allah, ketika itu menunjuk Allah, maka itulah makhluk. Ini yang dikhawatirkan. Maka kita harus benar-benar memahami hawa nafsu itu. Jangan sampai terjebak dengan hawa nafsu. Nah, dan di sini juga dikatakan jika benar pada waktu sepi, tentu pasti pada waktu ramai. Maksudnya, jika benar dalam waktu sepi itu, waktu kita menyendiri, menyepi, menyendiri, di situ bukan hanya kita berzikir atau mengagungkan Allah, di situ juga kita itu bertafakur. Nah, ketika kita bertafakur, ketika kita mendapatkan pengetahuan dari Allah, seorang sufi ini harus benar-benar rinci memahami pengetahuan itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, seakan-akan begitu Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada diri kita, lalu kita langsung mengiyakannya. Tidak seperti itu. Begitu kita bertafakur, kita mendapatkan ilham, pengetahuan tentang bahwa ini adalah itu, maka seorang sufi ini harus hati-hati dengan ilmu itu. Dia berusaha menyempurnakan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dengan keterangan-keterangan yang lain. Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang dia dapat itu bertabrakan dengan keterangan-keterangan lain, atau dengan sudut pandang yang lain, argumen-argumen yang lain. Pokoknya intinya dari atas, dari pucuk sampai akar digali semua. Jadi ketika kita memahami suatu perkara itu, ketika kita bahas di luar, di tempat ramai, ketika orang-orang mempertanyakan hal itu, dari sudut pandang apapun, dari pertanyaan bagaimanapun, kita bisa menjawabnya. Karena di waktu sepi itu kita bertafakur dengan sungguh-sungguh dan memahami
pengetahuan itu dengan baik, tidak ceroboh, tidak asal seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang sesat, ada orang yang katanya ya banyaklah orang-orang yang sesat seperti yang dulu-dulu itu sampai di penjara. Karena saya mendengar dari kalimat-kalimatnya itu ya ada sedikit ganjil. Nah, inilah akibat dari dirinya tidak benar-benar mengenali hawa nafsu, tidak pasif dalam bersepi. Ini maksudnya di situ. Maka kita harus hati-hati. Dan katanya barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan menaatinya. Wahai gulam, terimalah diriku. Aku memberi nasihat kepadamu, aku berpihak kepadamu, aku ingin menolongmu. Janganlah kamu berprasangka kepadaku. Aku ingin kamu mendapatkan seperti yang aku dapatkan. Ini curahan hati Syekh Abdul Qadir Jailani kepada diri kita, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini benar-benar ingin memberikan kepada diri kita itu benar-benar sesuatu yang manfaat. Nah, ketika dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan kebaikan-kebaikan itu harus dirasakan oleh semua orang. Dan cara inilah Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pengetahuan itu. Ini sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, seorang mukmin belum menyempurnakan keimanannya sehingga ia menghendaki untuk saudaranya muslim sesuatu yang ia hendaki untuk dirinya sendiri. Inilah ucapan pemimpin dan junjungan kita, penutup para nabi dan rasul dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Sungguh tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jika kamu senang makanan yang lezat, pakaian yang bagus, rumah yang indah, wajah yang tampan, serta banyak uang, sedang untuk saudaramu kamu menyukai yang sebaliknya, berarti kamu telah berdusta dengan pengakuanmu, yakni memiliki iman yang sempurna. Wahai orang-orang yang dangkal, kamu punya tetangga yang miskin, kerabat yang miskin. Dengan demikian hartamu perlu dijakati. Setiap hari kamu memperoleh keuntungan banyak sekali. Jika dalam keadaan demikian kamu tidak mau memberi kepada mereka, berarti kamu senang jika mereka tetap dalam kefakiran. Jika syaitan, keinginan, dan nafsu berada di belakangmu, tentu akan sulit bagimu melakukan kebaikan. Kamu rakus, banyak angan-angan, cinta dunia, ketakwaan dan keimananmu sangat sedikit. Kamu musyrik dengan diri, harta, manusia, dan segala kepunyaanmu. Jadi kalimat di sini agak ngeri ya, kamu musyrik dengan diri, harta, manusia. Jadi maksudnya bahwa kita itu sudah mendewakan diri kita. Nah, ketika kita merasa mendewakan diri kita, menghebatkan diri kita, memuja harta, manusia, dan segalanya, maka itu kita ini tergolong orang-orang yang musyrik, kata Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Dan katanya barang siapa mencintai dunia, lupa mati, dan lupa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu ia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia mirip orang-orang kafir yang mengatakan kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Nah, kalimat ini adalah kalimat orang-orang kafir yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Jathiyah ayat 24. Dan kalimat-kalimat orang kafir ini hampir sama seperti yang ada pada diri kita selaku orang muslim. Karena seorang muslim hampir bisa dikatakan banyak yang semacam ini. Walaupun dia merasa bahwa mati itu pasti ada perhitungannya, tapi seakan-akan kita itu tidak meyakini secara utuh bahwa setelah mati itu ada kehidupan yang akan bisa dipertanggungjawabkan. Terbukti dengan cara beribadah kita, dengan kelalaian kita, seperti orang-orang yang mencepelekan cara-cara hidup kita, beribadah kita, cara bermasyarakat kita, seperti itu. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Seolah-olah kamu ini salah seorang dari mereka, hanya saja kamu melindungi darahmu dengan 2 kalimat syahadat dan kamu mengikuti kaum muslimin.
Nah ini kalimatnya sangat jelas bahwa kita ini seakan-akan seolah-olah kami ini salah seorang dari mereka. Artinya seolah-olah diri kita itu mirip seperti orang kafir. Hanya saja katanya kamu melindungi darahmu dengan 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat itu hanya sebatas ya cuman formalitas saja. Padahal pada kenyataannya kehidupan kita itu tidak jauh beda seperti orang kafir. Dan kamu mengikuti kaum muslimin menjalankan salat dan puasa. Kamu memperlihatkan kepada manusia bahwa kamu seorang yang bertakwa, tetapi sesungguhnya hatimu adalah pendurhaka. Apakah gunanya hal itu bagimu? Ini sangat tegas sekali ya Syekh Abdul Qadir Jailani menyindir kita. Wahai gulam, apa gunanya kamu menahan lapar dan haus pada siang hari jika kamu berbuka dengan makan yang haram? Nah, kalimat ini katanya, buat apa menahan lapar dan haus pada siang hari jika kamu berbuka dengan makan yang haram. Jadi makan yang haram ini maksudnya bukan berarti kita ini berpuasa lalu ketika berbuka makan dengan daging babi misalnya, atau dari daging atau dari makanan hasil mencuri. Bukan seperti itu yang dimaksud ini. Jadi ini lebih kompleks. Begini, dalam kajian tasawuf, jika kita mendengar kalimat ini, maka yang harus kita pahami aturan dalam berpuasa bagi seorang sufi. Siang hari itu benar-benar kita menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika waktu berbuka, maka walaupun makanan-makanan itu makanan yang halal, tetapi ketika kita makannya dengan rakus, maka itu dikatakan haram. Karena itu sudah melanggar aturan. Seharusnya ketika kita berbuka, makanlah seala kadarnya untuk membatalkan saja. Dan ketika itu, kita kalau bisa kita jangan makan lagi. Karena memerangi hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu itu bukan hanya di siang hari saja. Karena setan maupun hawa nafsu itu selalu menyerang diri kita, tidak peduli kapan waktunya, mau siang, mau malam. Selama kita masih hidup, selalu diserang. Nah, maka dengan itu, kendalikanlah hawa nafsu itu sebaik-baiknya, baik siang maupun malam. Kalimat ini yang disebut haram itu seperti itu, apalagi kalau makannya makanan hasil dari mencuri atau daging babi, anjing atau semacam itu lebih parah lagi. Dan katanya kamu berpuasa pada siang hari tetapi durhaka pada malam hari. Kalimatnya jelas seperti yang tadi. Wahai pemakan barang haram, kamu menahan diri dari meminum air pada siang hari tetapi berbuka dengan darah orang muslim. Ini dianggapnya berbuka dengan darah orang muslim. Di antara kamu ada yang berpuasa pada siang hari dan fasik pada malam hari. Nah, katanya ketika siang hari seperti orang yang baik, orang yang benar berpuasa, tetapi ketika di malam hari menjadi orang yang fasik. Ini kalimatnya seperti yang barusan kita jelaskan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, umatku tidak akan dihinakan selagi mereka memuliakan bulan Ramadan. Jadi kita itu harus benar-benar ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu. Jadi bukan hanya siang saja, malam hari pun kita harus benar-benar bisa menjaga, mengendalikan hawa nafsu. Maksudnya seperti itu. Mengagungkan Ramadan berarti bertakwa kepada bulan itu dan berpuasa karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga batas-batas agama, wahai gulam, berpuasalah, dan jika kamu berbuka, berilah orang-orang fakir barang sedikit dari makananmu. Janganlah kamu memakan sendiri. Barang siapa makan sendiri dan tidak mau memberi orang lain, maka dia diancam kefakiran. Wahai gulam, kamu kenyang sedang tetanggamu lapar, tetapi kamu tetap mengaku orang beriman. Tidak diterima iman kamu selagi kamu punya banyak makanan dan tidak mau memberi pengemis yang meminta di pintu rumahmu. Sebentar lagi kamu akan tahu beritamu. Sebentar lagi kamu akan menjadi seperti dia. Kamu akan ditolak sebagaimana kamu menolak. Celaka kamu. Mengapa kamu tidak berdiri lalu mengambil kepunyaanmu lalu memberikannya, sehingga kamu mengumpulkan dua keadaan.
tawadu dalam berdiri, dalam memberikan hartamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi seorang peminta-minta dengan tangannya sendiri, memberi makan untanya, memerah susu kambingnya, dan menjahit pakaiannya. Bagaimana mungkin kamu mengaku sebagai pengikutnya, padahal kamu mendurhakainya dalam perbuatan dan ucapan pengakuanmu? Sungguh tanpa bukti, kamu tak ubahnya seperti seorang Yahudi tulen. Jika tidak, tentu tidak akan melenceng dari Taurat. Demikian pula kamu mesti mengikuti syarat-syarat Islam atau syariat-syariat Islam. Jika tidak, janganlah mengaku bahwa kamu seorang Muslim. Kamu harus membuktikan keislamanmu, yakni menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cintailah manusia supaya kelak kamu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihanilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Nah, ini sangat jelas kalimatnya, tidak perlu kita bahas lagi. Ini hanya cukup kita membulak-balik kalimat-kalimat ini, lalu kita renungkan, hayati. Dan katanya, selagi kamu berdiri bersama nafsumu, kamu tidak dapat mencapai makom ini. Selagi kamu masih mengikuti keinginan nafsu, kamu akan terikat olehnya. Berikanlah haknya saja dengan turut keinginan-keinginannya, agar kamu akan sampai kepadanya. Tetapi jika kamu selalu memperturutkannya, maka kamu akan binasa. Penuhilah nafsumu sebatas apa yang diperlukannya saja, berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat, bukan memperuntukkan keinginannya dan kesenangannya. Berikan haknya menurut ketentuan agama. Berikan yang halal, bukan yang haram. Duduklah di pintu agama dan tetaplah berbakti kepadanya. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi artinya, kita harus benar-benar mengikuti cara Rasulullah seperti itu. Terimalah yang sedikit itu dan tahanlah nafsumu. Jika datang yang banyak sesuai dengan tulisan takdir, tetaplah kamu mengendalikan nafsu. Jika kamu menerima yang sedikit, dirimu tidak akan binasa, dan apa yang telah ditentukan untukmu pasti akan datang juga. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin itu cukup dengan sesuap nasi dan seteguk air. Orang mukmin makan untuk kekuatan, sedangkan orang munafik makan untuk bersukaria. Orang mukmin bersedang-sedang dalam perjalanan. Ia perlu kekuatan untuk mencapai tujuan. Ia yakin bahwa di rumah yang sebenarnya, surga, tersedia segala keinginannya. Adapun orang munafik memang tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tujuan hidup. Alangkah banyak hari yang tidak berguna. Kamu tidak pernah bermain-main dengan urusan duniamu, tetapi selalu main-main dengan urusan agamamu. Mestinya kamu kembali sehingga kamu akan sabar. Dunia ini akan binasa, termasuk yang ada di tanganmu. Kamu memakmurkan dunia orang lain dengan menghancurkan akhiratmu. Jadi yang dimaksud kamu memakmurkan dunia orang lain itu begini, ketika kita rajin bekerja, mengumpul-ngumpulkan harta, sementara harta yang kita makan itu hanya sebagian kecil saja. Nah, harta yang numpuk itu, yang kita simpan, sesungguhnya harta itu malah akan diberikan keturunan kita. Itu dianggapnya orang lain. Kenapa dianggap orang lain? Karena setiap diri ini punya tanggung jawab masing-masing. Sekalipun kita harta itu diberikan, diwariskan kepada anak turunan, ketika kita melakukan hal itu, mengumpul-ngumpul harta itu sampai melupakan Allah, sampai lalai terhadap kewajiban-kewajiban, maka ini sama artinya bahwa kita itu sudah menghancurkan agama, melupakan akhirat demi kemakmuran dunia orang lain. Itu maksudnya. Kamu mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari keridhaan makhluk. Jika kamu yakin sebentar lagi akan mati, tentu kamu segera datang kepada Allah dengan menghitung-hitung amal perbuatan yang telah kamu lakukan dan betapa sedikitnya persiapanmu. Luqman Hakim radhiyallahu anhu telah memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, sebagaimana sakit, kamu tidak tahu bagaimana bisa jatuh sakit. Begitu juga dengan maut.
kamu tidak tahu bagaimana ia datang. Aku telah memberikan peringatan dan mencegahmu, tetapi kamu tidak menghiraukannya dan menghentikannya. Wahai orang yang jauh dari kebaikan dan sibuk dengan dunia, sebentar lagi dunia akan meninggalkan kamu. Tidak ada gunanya apa yang telah kamu kumpulkan, kamu sukai dan kamu banggakan. Bahkan semua itu akan menjadi bencana bagimu. Ya Allah, tolonglah kami dalam menjinakkan nafsu kami. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, itulah kajian tasawuf yang temanya memahami hawa nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.